Selama perjalanan di Bosnia dan Herzegovina, kami banyak menelusuri jejak politik masa lalu tentang Kesultanan Ottoman yang pernah berkuasa lebih dari 4 abad, tentang Yugoslavia yang akhirnya bubar, hingga perang yang meninggalkan luka mendalam bagi negeri ini. Namun ternyata politik Bosnia tidak berhenti di masa lalu. Justru politik masa kininya menjadi salah satu yang paling unik di dunia. Semuanya berawal dari Perang Bosnia yang berlangsung pada 1992 hingga 1995. Perang tersebut akhirnya dihentikan melalui Perjanjian Dayton yang lahir dari perundingan damai di Dayton, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1995. Menariknya, konstitusi Bosnia dan Herzegovina bukan disusun melalui proses politik biasa di dalam negeri, melainkan menjadi bagian dari perjanjian damai yang mengakhiri perang. Bahkan, naskah resminya pertama kali disusun dalam bahasa Inggris. Sangat jarang ada negara yang hukum tertingginya lahir dari sebuah perjanjian damai internasional di luar wilayahnya sendiri. Dari perjanjian inilah sistem pemerintahan Bosnia dan Herzegovina dibentuk hingga hari ini. Jika kebanyakan negara memiliki satu presiden, Bosnia dan Herzegovina justru memiliki sistem kepresidenan kolektif yang terdiri dari 3 anggota, masing-masing mewakili 3 kelompok utama, yaitu Bosniak yang mayoritas Muslim, Kroasia yang mayoritas Katolik, dan Serbia yang mayoritas Ortodoks. Ketiganya memiliki kedudukan yang setara dan bergantian menjadi ketua kepresidenan setiap 8 bulan. Negeri ini juga terbagi ke dalam Federasi Bosnia dan Herzegovina, Republika Srpska, serta distrik Brčko sebagai wilayah khusus. Bahkan di dalam Federasi Bosnia dan Herzegovina masih terdapat 10 kanton dengan pemerintahan masing-masing. Akibatnya, negara yang hanya berpenduduk sekitar 3 juta jiwa ini memiliki salah satu struktur pemerintahan paling kompleks di dunia. Namun mungkin yang paling mengejutkan adalah adanya jabatan High Representative. Jabatan internasional ini dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian Dayton dan menjaga agar proses perdamaian tetap berjalan. Dalam perkembangannya, terutama melalui kewenangan yang dikenal sebagai bond powers, High Representative dapat membatalkan undang-undang, menetapkan keputusan baru, bahkan memberhentikan pejabat publik yang dianggap mengancam perdamaian. Mekanisme seperti ini sangat jarang ditemukan di negara berdaulat lainnya. Sistem ini memang sering dikritik karena rumit dan membuat proses politik berjalan lambat. Namun setelah melihat langsung Bosnia dan Herzegovina, kami mulai memahami bahwa semua kerumitan itu lahir dari satu tujuan besar, menjaga perdamaian. Setelah perang yang begitu menghancurkan, mereka memilih membangun sistem yang memastikan setiap kelompok tetap memiliki ruang untuk didengar, diakui, dan dilibatkan. Di bawah langit yang sama, bekas wilayah Kesultanan Ottoman ini kini menjadi rumah bagi masyarakat Muslim, Katolik, dan Ortodoks yang terus belajar hidup berdampingan. Sejarah telah berkali-kali mengubah bentuk politik negeri ini, tetapi harapan untuk menjaga perdamaian tetap menjadi tujuan yang sama. Perjalanan ini mengingatkan kami pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Perbedaan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedamaian adalah ikhtiar yang harus terus diupayakan manusia, dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang kami bawa pulang dari Bosnia dan Herzegovina, bahwa perang dapat menghancurkan sebuah negeri hanya dalam hitungan tahun, tetapi membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu puluhan tahun. Perdamaian selalu jauh lebih berharga dari beratnya segala ikhtiar untuk mencapainya.